Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyya karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kita kembali tak henti-hentinya untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai pada kita nanti di akhir zaman. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Anas yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kultum pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai takwa. Karena selama ini belum ada yang bicara takwa ini. Baru tadi malam saya ngutak-ngatik materi apa ini gitu. Alhamdulillah ya saya menemukan materi takwa ini. Takwa itu banyak yang mengartikan, bahkan ketika sholat Jumat khatib selalu mengartikan bahwa takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu arti secara umum. Dalam sudut bahasa artinya bahwa takwa itu menjaga diri atau menghindari, juga bisa berhati-hati. Menjaga diri dari kehormatan ataupun kehinaan. Misalnya orang yang dalam ekonomi kurang mampu misalnya, tetapi dia tidak minta-minta. Nah, hal seperti ini, perkara seperti ini adalah dia menghindari dari kehinaan, menjaga diri dari kehinaan. Kemudian untuk diartikan dengan menghindar, takwa itu ialah menghindarkan diri dari sesuatu yang berbau maksiat. Misalnya kita dihadapkan pada
suatu hal maksiat, maka kita harus memilih untuk menghindari dan tidak melakukan hal tersebut, sehingga kita terhindar dari kemaksiatan. Kemudian berhati-hati, yaitu ketika kita akan bertindak, kita harus berhati-hati. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang banyak mudaratnya. Kira-kira penting nggak Pak takwa ini, Pak? Ya, sangat penting, Pak. Kenapa? Karena sangat pentingnya itu, maka di setiap khutbah Jumat, khatib selalu menyampaikan nasihatnya tentang takwa, di mana menjadi salah satu rukun khutbah Jumat. Maka pantaslah takwa itu bersanding dengan Allah dengan julukan yang mulia atau dimuliakan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi di sisi Allah orang yang bertakwa itu menjadi mulia. Mulia dengan mulia klop. Ya. Nggak mulia nggak klop. Gampang ya Pak. Ya, karena di sisi Allah tadi disebutkan mulia. Orang yang bertakwa itu mulia. Lalu bagaimana agar kita bisa bertakwa? Salah satunya adalah menyembah Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, di mana ayat ini adalah perintah pertama untuk beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah. Ya. Perintah pertama, sembahlah Allah. Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya, jadi ini perintah pertama, di mana di mana di mushaf itu, di Quran itu ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang orang mukmin, orang kafir, dan orang munafik. Baru kemudian perintah awal di surat Al-Baqarah ayat 21 ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sinkron dengan penciptaan Allah. Ya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Jadi hakikatnya memang manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah. Nah, orang-orang yang bertakwa ini diberikan janji sama Allah. Dan janji Allah itu pasti innaka latughliful mi'ad. Pasti nggak akan meleset janji Allah itu. Janji Allah secara individu bisa dilihat di surat At-Tolaq ayat 2, 3, dan 4. Di akhir ayat, awal ayat itu di surat di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Itu janji Allah yang pertama kepada orang yang bertakwa, bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan membukakan jalan keluar. Jadi dibukakan pintu keluar, Pak. Ketika kita ada masalah, ya, kita bertakwa kepada Allah, maka Allah membukakan pintu jalan keluar. Artinya ada jalan, tapi belum mudah, Pak. Bisa jadi jalan itu banyak rintangannya, tapi Allah sudah membukakan jalan dulu. Kemudian yang kedua, janji Allah yang kedua di ayat berikutnya di awal, wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki ini jangan diartikan hanya fulus saja, Pak. Ya, kita dihindarkan dari penyakit, itu juga rezeki. Kita dihindarkan dari kecelakaan, juga rezeki. Contoh kan seperti orang yang tempo hari ketinggalan pesawat, Pak. Ya. Karena ketinggalan pesawat, ternyata pesawatnya jatuh. Nah, dia orang itu pada hakikatnya diselamatkan oleh Allah. Itu contohnya. Kemudian janji Allah yang ketiga di ayat berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ini, Pak. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya. Nah, ini mudah, baru mudah dalam segala urusannya. Jadi tadi janji Allah itu dibukakan jalan keluar, kemudian dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, kemudian dimudahkan segala urusannya. Itu janji Allah kepada masing-masing individu. Jadi kalau barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah itu pasti. Dan orang yang bertakwa pasti tidak mengeluh. Setiap ada urusan nggak akan mentok, karena dia mewakilkan kepada Allah setiap urusannya. Ya, jadi semuanya dimudahkan segala urusannya. Nah, kemudian janji Allah kepada orang yang kelompok atau suatu kaum, atau boleh jadi golongan dan yang lainnya, yaitu ada di surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Dan sekiranya penduduk negeri, nah ini penduduk berarti kan kelompok ya, banyak itu. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ya, garis bawahnya bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit maupun dari bumi. Ya. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi janji Allah, andai sekiranya penduduk
suatu negeri itu bertakwa kepada Allah, maka Allah janjinya menurunkan berkah dari langit maupun dari bumi. Dari langit apa Pak? Misalnya hujan. Hujan itu rahmat Pak. Ya, dari bumi banyak tanam-tanaman, buah-buahan dan yang lainnya. Itu adalah janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang bertakwa itu kita insya Allah ada pada ciri-ciri kita semua. Karena secara khasaf kita kelihatan Pak. Nah, di antara tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 2, 3 dan 4. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya. Diperuntukkan oleh orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada hal yang gaib. Wa yuqimus shalah, yang mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, yang menginfakkan hartanya dari sebagian yang diberikan kepadanya. Dan ayat selanjutnya, yang beriman kepada kitab-kitab dan juga kepada hari akhir. Alhamdulillah kita melaksanakan sholat sudah, infak sudah, apalagi Quran sudah, ya kan kelihatan Pak. Nah, itulah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk tetap terus ya, menjalankan perintahnya. Nah, dukungan ayat daripada Al-Baqarah ayat 2, 3 dan 4 tadi juga bisa dilihat di Al-Baqarah ayat 177. Nah, ini dukungan ayatnya. Saya bacakan artinya saja karena agak panjang. Kebajikan itu bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, sama ya. Kemudian beriman kepada hari akhir, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, infak, kepada anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, orang yang meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, kemiskinan, sabar ya, dalam penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Dari orang yang beriman di atas tadi, mereka itulah orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi disebut orang yang bertakwa. Itu merupakan ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Ciri yang lain apa misalnya? Ciri yang lain misalnya ada di surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bisiddiqi
wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun, yaitu orang yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkan. Dalam tafsir, beberapa tafsir disebutkan orang yang membawa kebenaran siapa? Yaitu Rasulullah. Dan yang membenarkan adalah waktu pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ya. Itulah orang yang membawa kebenaran. Sebagaimana orang yang sedang ceramah, orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang berdakwah, inilah disebut sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena apa? Menyampaikan kebenaran. Dan yang mendengarkan pun membenarkan apa yang disampaikan. Karena memang kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal muntarin. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah dan janganlah engkau menjadi orang yang ragu-ragu. Jadi yakin, beriman, yakin kita kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan yang lain-lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu nanti ketika dimasukkan ke dalam surga, maka ada sambutan, Pak. Kan kita senang kalau kita masuk rumah itu disambut, kan senang, Pak. Ya. Siapa yang menyambut? Yaitu malaikat. Dalam surat Az-Zumar juga Allah berfirman, wasiqal ladzi nattaqu rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara rombongan, diantar oleh secara rombongan, ya, digiring, sehingga apabila mereka sampai kepada surga, di pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga surga berkata kepada mereka, salamun alaikum tibtum, kesejahteraan dilembahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah dan kamu kekal di dalamnya. Ya, itu adalah ganjaran daripada orang-orang yang bertakwa, dimasukkan ke dalam surga, disambut oleh malaikat, diucapkan salam. Ya, terakhir yaitu pesan dari Nabi kita SAW, dan tentu ini pesan buat diri saya sendiri, juga kepada para jamaah semuanya, dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyiati hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khalqin hasan. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kadang kan kita di masjid bertakwa, Pak, di masjid. Nanti begitu di luar reuni ada minuman, nah, kita harus menghindar, Pak. Ya. Wa'at bi sayyiati hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khalqin hasan,
dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itulah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa merenunginya, selalu mengupgrade diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana janji-janji Allah ya yang sudah pasti Dia akan memberikan jalan keluar, Dia akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, Dia akan memberikan kemudahan segala urusannya. Ya, Dia juga berjanji akan menurunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada yang mau sharing. Silahkan sebelum ditutup. Siap. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijelaskan apa itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin bisa dijelaskan kembali bahwa antara takwa itu dikaitkan dengan tawakal. Bagaimana kaitannya dengan sudah bertakwa? Apakah tawakal itu lebih diperkuat lagi atau tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya. Makanya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, antara takwa dan tawakal. Memang takwa itu juga mengandung rasa takut. Ya, karena kita ada unsur rasa takut, ya ciri orang bertakwa itu mewakilkan pada Allah. Ya. Bapak bisa dibuka di surah At-Talaq tadi, ayat yang kedua. Surat yang ketiga kayak maksudnya. Ya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini barang siapa yang bertakwa tadi, Pak. Kemudian barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Jadi takwa dan tawakal ini sejalan, Pak. Orang yang bertakwa pasti tawakal, Pak. Artinya mewakilkan kepada Allah segala urusannya. Sambatnya sama Allah, itu aja, Pak. Ya. Ngeluhnya sama Allah, curhatnya sama Allah. Pasti Allah akan berikan jalan keluarnya, diberikan kemudahan segala urusannya. Karena ada rasa takut kita. Kan takwa itu mengandung rasa takut. Saya kira itu, Pak. Yang lain? Iya. Ya, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sudah tambahan aja. Ketika Umar bin Khattab itu ditanya pengertian tentang takwa itu adalah sikap kita, sikap kehati-hatian kita dalam hidup ini. Jadi bagaimana beliau menggambarkan kalau kita memiliki sifat ketakwaan itu menggambarkan kita berjalan di dalam apa ya? Dalam duri. Yang banyak warna durinya, Iya. kan? Jadi bergerak kemana pun kiri kanan kaki atas dan duri dulu gitu. Jadi serba menjaga diri kita supaya hati-hati. Nah, kalau tawakal itu mungkin sikap kita apa ya pasrah setelah kita melaksanakan ya memenuhi syarat-syaratnya gitu. Bagaimana ketika seseorang itu ditanya Rasul, apakah kamu udah ini ontanya kan ya dilepaskan gitu aja, saya udah tawakal pada Allah. Salah kalau gitu, kamu ikat dulu baru kamu bertawakal berserah diri kepada Allah. Mungkin itu sekedar
tambahan. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar Pak. Artinya kita setelah mewakilkan kepada Allah itu ya kita usaha dulu Pak. Setelah kita usaha, kita berdoa lalu mewakilkan kepada Allah. Ya. Maka orang yang bertakwa itu selalu menisbatkan kepada Allah. Apa tadi lupa saya? Ada lagi barangkali Pak? Kalau udah kita tutup. Ya Pak Ustadz. Baiklah, untuk pada pagi hari ini kita tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan daripada saya daripada menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.